Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat Sultan Trenggono menguji kesaktian Joko Tingkir, bagian 3. Ditulis oleh Damar Sasangka, Selasa 29 Juni 2010. Pemberontakan Ki Ageng Selo. Ada kejadian menarik. Putra Ki Getas Pendawa, guru Sultan Trenggono yang bernama Ki Ageng Selo ikut mendaftar. Padahal Ki Ageng Selo sudah memegang jabatan sebagai kepala pasukan bersenjata Demak yang ditugaskan di daerah Selo. Sekarang tetap bernama Selo, sebuah daerah di sekitar lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sultan Trenggono jelas-jelas tidak mau mengambil personel calon pasukan pengawal dari personel angkatan bersenjata yang sudah ada. Namun, mengingat Ki Ageng Selo masih merupakan putra gurunya, Sultan Trenggono terpaksa menyuruh Joko Tingkir untuk mencatatnya dalam daftar calon-calon anggota pasukan pengawal yang hendak diuji. Namun, saat pengujian Ki Ageng Selo, Sultan sendiri yang akan memutuskan hasilnya, bukan Joko Tingkir. Ki Ageng Selo adalah putra Ki Getas Pendawa. Ki Getas Pendawa adalah putra Raden Bondan Kejawen atau Ki Ageng Tarub II. Raden Bondan Kejawen adalah putra Prabu Brawijaya V dengan Dewi Wandan Kuning yang berasal dari Sulawesi. Saat hari pengujian Ki Ageng Selo, Sultan Trenggono hadir menyaksikannya. Seperti saat menguji Joko Tingkir, Ki Ageng Selo pun diadu dengan 3 ekor banteng liar sekaligus. 2 ekor banteng bisa ditaklukkan dengan mudah oleh Ki Ageng Selo. Dan manakala tinggal seekor banteng lagi, saat keris Ki Ageng Selo berhasil menghunjam ke leher banteng, darah banteng tersebut muncrat ke wajah Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya jijik. Sultan Trenggono tersenyum. Saat itu juga beliau memutuskan bahwa Ki Ageng Selo telah gagal dalam memenuhi ujian. Sultan berkata, "Selo, siro ora katrimo amarga siro jirih ing getih." Selo, kamu tidak diterima sebab kamu masih jijik dengan darah. Ki Ageng Selo marah mendengar keputusan Sultan. Dia kembali ke Selo dan mengumpulkan seluruh pasukan yang berada di bawah komandonya. Beberapa minggu kemudian, ibu kota Demak dikagetkan dengan mengamuknya pasukan Demak sendiri di areal keraton. Fathahillah sebagai Senopati Agung Demak mendapat laporan bahwa pasukan Demak yang ditugaskan di daerah Selo dan dipimpin langsung oleh Ki Ageng Selo tengah mengamuk di istana. Fathahillah segera menghadap Sultan Trenggono dan memohon izin untuk mengempur Ki Ageng Selo beserta pasukan Demak yang bersamanya. Namun Sultan Trenggono melarang Fathahillah untuk mengempur pasukan yang membelot tersebut secara sungguh-sungguh. Jika memang memungkinkan, hindari korban seminimal mungkin. Dan pesan Sultan kepada Fathahillah agar Senopati Demak tersebut memberikan ruang kepada Ki Ageng Selo agar bisa leluasa masuk ke areal keraton. Sultan Trenggono berkehendak untuk menghadapi Ki Ageng Selo sendiri jika memang dia berani masuk ke istana. Fathahillah segera melaksanakan perintah. Di areal istana, Sultan Trenggono menunggu kemungkinan Ki Ageng Selo memang berani memasuki areal istana yang sengaja dibuka untuknya. Hanya pasukan Ki Ageng Selo yang akan ditahan. Ki Ageng Selo sendiri disengaja diberikan keleluasaan memasuki istana. Sultan Trenggono menaiki seekor kuda dengan dikawal para pasukan pengawal Sultan yang dipimpin oleh Joko Tingkir. Dan benar, manakala di luar istana tengah terjadi pertempuran, nampak seorang penunggang kuda memacu kudanya memasuki areal keraton dengan beraninya. Joko Tingkir waspada. Dia memberikan isyarat agar seluruh pasukan pengawal siaga.
Pasukan pengawal bergerak mengitari Sultan Trenggono. Posisi Sultan kini berada di tengah-tengah seluruh pasukan. Ki Ageng Selo dengan beraninya memacu kuda sembari memegang senjata terhunus. Sultan Trenggono tanggap. Dari atas punggung kuda, Sultan merentangkan busur panah dan melepaskan beberapa anak panah. Sasarannya bukan tubuh Ki Ageng Selo, namun kuda tunggangannya. Begitu anak panah yang dilontarkan Sultan Trenggono mengenai sasaran di kaki kuda Ki Ageng Selo, sontak kuda meringkik nyaring dan tersungkur roboh. Otomatis Ki Ageng Selo ikut jatuh terjerembab. Dalam posisi seperti itu, Joko Tingkir memerintahkan pasukannya mengepung Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo tidak berdaya. Tombak-tombak tajam prajurit pengawal Sultan terarah ke tubuhnya yang masih jatuh tertutup di dekat kudanya yang roboh meringkik-ringkik. Sultan memacu kuda mendekat ke arah Ki Ageng Selo. Dari atas kuda, Sultan berkata, "Selo, jelas sudah terlihat kamu sangat sembrono dalam melakukan penyerangan. Seorang pemimpin pasukan tidak seharusnya meninggalkan pasukannya sendirian saat pertempuran tengah berlangsung. Apalagi berani menyerang pusat kekuatan musuh sendirian pula. Dan Ki Ageng Selo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ki Ageng Selo ditahan di Demak Bintoro." Sesungguhnya ada pemicu lain yang membuat Ki Ageng Selo berani coba-coba melakukan pemberontakan kecil tersebut. Ki Ageng Selo meyakini bahwa dari keturunan Tarub, yaitu keturunan Raden Bondan Kejawen, sesuai ramalan Prabu Brawijaya V, Eyang Buyut Ki Ageng Selo, bahwasanya kelak dari keturunan Tarub akan tampil menjadi Raja Tanah Jawa. Wahyu keprabuan tersebut belum saatnya turun ke keluarga Tarub pada masa itu. Wahyu itu akan jatuh kepada cicit Ki Ageng Selo, yaitu Panembahan Senopati, yang kelak mendirikan Kesultanan Mataram pada tahun 1575 Masehi. Atas kebijaksanaan Sultan Demak, kesalahan Ki Ageng Selo diampuni. Dia tetap dipercaya memimpin pasukan di daerah Selo, walau terbatas hanya dengan 250 personil semata. Demikian kisah saat Sultan Trenggono menguji kesaktian Joko Tingkir bagian 3, memberontaknya Ki Ageng Selo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.